Ya, bulan ini, bulan Desember ya, tanggal 1 luar biasa. Dari berapa bulan yang lalu sudah kontak kalau mungkin bisa sharing firman di sini. Tapi Tuhan tunda-tunda sampai persis tanggal 1 Desember ya. Karena bulan Desember adalah bulan istimewa, yaitu bulan Natal, bulan Christmas, bulan untuk bersuka cita. Dan coba kita alami itu, karena kita mengalami Desember itu yang tahun lalu begitu cepat. Saya ingat, saya waktu itu, wah, apa ini hari Natal yang terakhir ya? Enggak, hari Natal itu sempat foto-foto, saya ajak foto-foto teman-teman ya, tapi nanti tanggal 22 atas berkenan Tuhan kita foto-foto lagi ya. Ya pokoknya kita bersuka cita, tapi bukan karena sukacita perayaan saja, tapi sukacita karena berita Natal. Mari kita baca sebelum masuk pembahasan dari Lukas 1, pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Intinya berita Natal adalah berita tentang kelahiran Yesus, bukan kelahiran santai. Tapi di semua tempat kelihatannya santai yang meriah. Tapi kita harus menunjukkan Tuhan kita itu Yesus lebih meriah, lebih asik ya. Nah, kita coba dengar ini dari Lukas karena diberitahu Matius dan Lukas, tapi di Lukas ini akan saya bacakan lebih dahulu ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ya, saya bacakan nanti kalau muncul ayatnya. Oke. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kita sudah sering dengar baca ayat ini, tapi supaya ini di-refresh kembali. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu padanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya, yaitu Yesus, tahta Daud bapa leluhurnya." Itu ayat 31 menjadi ayat nats-nya. Saya ulangi, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi namanya siapa? Yesus. Itu pemberitahuan nama pertama kepada Maria tentang nama Yesus. Tema kita hari ini adalah nama Yesus. Itu yang akan kita bahas atau dengar firman-Nya. Nah, itu kemudian malaikat juga memberitahu kepada Yusuf di Injil Matius 1. Kita akan baca juga bahwa Yusuf waktu itu heran. Maria masih bertunangan, Maria sudah mengandung. Dan Yusuf berencana akan menceraikan Maria. Tapi rencana manusia lain dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan langsung memberitahu Yusuf sebenarnya Maria kondisinya apa. Lalu diberitahukan kepada Yusuf. Saya bacakan mulai ayat 20 ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka."
mereka. Inilah tema yang hari ini disampaikan untuk ibadah usia ya. Ketika berdoa pasti lalu apa firman-Nya Tuhan? Muncullah ini nama Yesus, supaya di ibadah usia kita tadi sudah nyanyi, nama itu menara yang kuat, nama itu nama yang besar, nama berkuasa. Itu kita betul-betul tidak hanya menyanyi, tapi dialami dan diimani dan disaksikan. Di ayat Matius 1 ayat 21 ya, mari kita ulangi, kita ucapkan bersama-sama. Di ayat sebelumnya itu sudah dibaca tadi, tapi kita suka ikut mengucapkan ayat ini. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jelas ya, yang menyatakan itu firman Tuhan. Nah itu di bulan-bulan ini supaya kita Advent pertama minggu ini itu sungguh kita mengerti bahwa pemberitaan kelahiran Yesus jelas. Dan itu diberitahukan kepada Maria dan Yusuf. Berikut nama ini supaya kita tahu tidak sekedar nama yang hebat, nama dengan pribadinya menyatu, nama dengan Yesus, pribadi Yesus itu menyatu. Kalau kita di sini panggil Pak Sam, ya itu kita Pak Sam, tuh di sini ada 2 Sam. Sam mana? Sam Junaidi. Ya itu kita tahu ya, yang masih ada rambutnya gitu. Jadi kita tahu itu Pak Sam ya pribadinya. Tapi kalau nanti Pak Sam yang mana? Oh suaminya Bu Vicky itu. Tadi saya suruh semen belum sempat. Jadi rambutnya putih gitu. Jadi tahu. Rambut putih itu terhormat. Kita semua yang rambut putih suka disomir ya. Ayo yang rambutnya hitam-hitam ini sebenarnya sudah putih-putih. Ngaku ya. Di Alkitab dikatakan rambut putih itu rambut yang terhormat. Jadi kita menghormati semua yang rambutnya putih karena lebih lanjut usia. Bukan lanjut usia saja, lebih indah usianya. Amin. Usia indah. Ya. Rambut hitam usianya belum indah. Enggak benar. Ya begitulah. Nah, nama Yesus itu nama di atas nama. Memang sudah diterjemahkan dari aslinya nama Yeshua Hamasyana, bahasa Ibraninya, lalu ditulis di bahasa Yunaninya, lalu menjadi Yesus. Yang penting kita tahu bahwa Yesus yang dimaksud itu ya Yesus yang diutus Allah lahir di Bethlehem menjadi manusia, dan yang tujuannya di saat itu tadi dikatakan bahwa dia menjadi besar, anak Allah yang maha tinggi. Ditulis di Filipi dikatakan dia itu nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain kecuali nama Yesus. Amin. Kita harus imani itu bahwa kita punya Yesus, percaya Yesus itu nama di atas segala nama. Namanya sungguh berkuasa. Dan tadi yang kalau sudah terjepit udah gak tahan gitu ya, kan datang kepada Yesus dan berseru dalam nama Yesus, pasti ditolong. Caranya Tuhan menolong hebat loh, lain-lain. Ada yang lewat Google ya, sudah lewat akupunktur nggak bisa, lewat dokter spesialis nggak bisa ya, lewat obat nggak bisa. Lewat Om Google, Tuhan pakai Om Google, bukan harus pakai apa itu tadi? Sistem apa? McKinsey. Ya nanti di Google ya supaya kita tahu. Ya bersyukur tadi baju bersaksi. Kalau enggak saya juga nggak tahu itu ada McKinsey. Ya teman saya ini Lisa, dia juga kesakitan seperti itu. Dia baru beberapa hari yang lalu bersaksi sama saya ya Lisa. Saya udah nggak kuat loh. Tuhan juga nggak kuat, Tuhan nggak kuat, tolong saya. Nah, caranya lain, dia disuntik, tapi sakitnya bukan main, udah nggak tahan katanya. Betul sakit kejepit itu nggak tahan, tapi
Tapi puji Tuhan ada miracle-miracle. Pak Ria bisa kebaktian hari ini. Lisa bisa kebaktian padahal dia katanya merangkak-rangkak berdiri aja nggak bisa. Kok hari ini bisa ibadah? Amazing. Udah nggak sakit ya. Makanya sering-sering ke gereja. Jadi supaya nggak kecepit uratnya. Nah, puji Tuhan, kita itu punya nama Yesus yang luar biasa, nama di atas segala nama. Itu ditulis di Filipi. Kalau saudara baca di Filipi, namanya itu yang diberikan Tuhan kepada Yesus, nama di atas di surga, nama di bumi dan di bawah bumi. Semua makhluk akan tunduk, semua makhluk akan mengaku dan menyembah. Jadi kita itu perlu menyembah. Sekarang jelas nyembah siapa gitu. Nggak nyembah, oh ada orang saya belum percaya, belum. Itu waktu saya tanya murid-murid sekolah musik, saya belum bisa percaya karena background keluarganya tidak pernah mengajarkan tentang Yesus. Jadi dia bilang, saya belum tahu. Kalau saya di keluarga saya itu biasanya dia cerita dewanya banyak, namanya macam-macam. Dia juga nggak tahu bagaimana, nggak jelas dengan dewanya. Tapi kalau kita menyembah, tahu jelas. Kita sembah siapa? Yesus Tuhan kita. Walaupun kita belum lihat fisik, mata, kepala, tapi bisa percaya Yesus itu anugerah. Bisa seluruh dunia, ujung dunia, utara, selatan, timur, barat. Nanti kalau tahu sudah mengalami sama Yesus yang satu-satunya itu yang disembah, dia juga mengalami. Dari mana bisa tahu? Dari mana bisa mengalami? Itu kasih karunia. Itu hanya karunia Tuhan, karena Roh Kudus memberitahu lewat malaikat, juga memberitahu pada Maria dan Yusuf supaya tahu bahwa itu nama Yesus yang lahir yang akan disembah. Orang Majus pun datang juga menyembah, mencari yang namanya Yesus itu. Padahal nggak kenal, nggak tahu, sampai harus dituntun bintang supaya bisa menyembah. Kita buka ya Filipi 2 ayat 9-10. Ini dahsyat, supaya ayatnya menjadi pegangan bagi kita. Saya selalu berdoa ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. Bisa? Ditayangkan? Ya. Ini bahasa Inggris, tapi yang bahasa Indonesia Filipi 2. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya, yaitu Yesus, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di mana? Di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Bayangkan ya, di langit ada lapisan-lapisan langit. Surga aja ada lapisan surga. Itu Paulus pernah naik ke tingkat berapa di surga? Tingkat 3 atau berapa itu ada di Korintus. Tapi itu semua yang lapisan-lapisan di langit, semua makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi sekarang ini, dan yang ada di bawah bumi, itu bertekuk lutut. Luar biasa. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini harus menjadi iman kita. Jadi cepat atau lambat, kalau kita sedang berdoa buat keluarga, teman, sahabat, supaya bisa percaya Tuhan Yesus, itu anugerah. Cepat lambat akan bertekuk lutut, akan menyembah Tuhan. Tapi kita semua sekarang sudah mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, dan terus menyembah Tuhan. Jadi semua makhluk menyembah nama Yesus. Kenapa menyembah nama Yesus? Karena ditulis bahwa tadi Yesus itu yang menjadi juru selamat. Dari mana kita tahu bahwa Yesus juru selamat? Dari firman Tuhan. Tapi secara khusus hari ini Tuhan memberikan firman-Nya di Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini, Kisah Rasul 4
Kisah Rasul 4 ayat 12. Mari kita baca. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mengapa kita mendengar berita ini? Mengapa ayat ini disampaikan pada ibadah Usinda hari ini? Supaya kita semua tahu di mana ayatnya. Dan kalau kita berbagi, share, bersaksi, ya, walaupun tidak jadi pengkhotbah di depan, seperti Ibu Frida misalnya, kalau beritahu teman, tahu nggak nama Yesus? Dia itu nama yang menyelamatkan. Dia tunjukin ayatnya di sini. Ya. Jadi kita semua ini, maksudnya hari ini, oh saya sudah tahu nama Yesus, sudah tahu. Ya betul sudah tahu. Tapi Tuhan mau pakai semua ini untuk menjadi saksi. Untuk menjadi pemberita Injilnya, bahwa kita ini ikut menyaksikan bahwa Yesus itu juru selamat. Itu sebabnya ada Ecclesia Mission, ya Pak Sen. Tujuannya supaya bisa menyampaikan tentang Yesus, dan tujuannya juga supaya gereja ini terus bermisi menyaksikan tentang Yesus. Ya. Terus di situ juga ditulis bahwa tiap orang di Roma ayat berapa itu? Roma 10 ya, bahwa satu-satunya juru selamat yang kita boleh percaya dan mengakui. Ya, Roma 10 ayat 13 ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama siapa? Tuhan. Sekali lagi, sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Ingat ya, saudara pernah beritahu, terus orangnya bilang, saya nggak percaya, saya belum bisa percaya. Nggak apa, sebab itu pekerjaan roh Tuhan. Itu upah saya. Ibu saya sudah saya sering saksikan 40 tahun. Selama bangsa Israel putar-putar itu 40 tahun. Ibuku juga 40 tahun setiap hari berdoa untuk bapaknya. Sampai saat terakhir baru dia ditanya, saat terakhir mau mengembuskan nafas itu, baru bisa percaya. Papa percaya Tuhan Yesus yang menyelamatkan Papa. Kalau nggak percaya mau kemana lagi? Dia percaya. Dan di situ ditulis, mungkin orang itu pernah dengar, tapi pada saatnya dia ingat, oh ya kalau saya berseru pada nama Tuhan pasti selamat. Kita nggak tahu. Pada saat terakhir itu dia berseru. Saya tadi di mobil ingat satu kesaksian bahwa ada orang penyelam. Ini dia dimakan di laut tuh kena satu binatang yang menggigit dia sehingga dia hampir mati, dan sebetulnya udah setengah mati, udah mau mati gitu. Di situ rohnya itu ingat bahwa dia waktu kecil suka dengan mamanya berdoa, Bapak kami, doa Bapak kami. Itu ya Bapak, dikuduskan namamu, datang kerajaan, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga apa ada orang yang tidak selamat? Selamat. Jadi dia doa untuk anaknya, walaupun anaknya itu belum percaya, tapi didoakan doa Bapak kami. Pada saat anaknya kena bahaya, disengat itu binatang ubur-ubur ya. Ya ubur-ubur biru namanya. Ya itu mati. Blue bottle. Karena dia ingat doa ibunya, dia dalam hati udah nggak bisa ngomong, sudah tenggelam itu. Dia hatinya berseru pada Tuhan, diselamatkan. Ada sinar datang kepada dia. Nggak jadi maut yang menyergap, tapi diselamatkan. Terus hidup lagi. Mungkin Pak Sen pernah lupa-lupa ingat ya, saya juga lupa-lupa ingat dengar kesaksian luar biasa. Jadi saya pegang itu juga bukti bahwa kalau orang sedang kepepet terus berseru pada nama Tuhan, diselamatkan.
Jadi kita ada jalan, ada harapan. Kalau kita sedang dalam bahaya yang satu orang pun tidak bisa tolong, nama Yesus menolong. Jadi kalau saudara sedang dalam pergumulan yang berat, nggak ada orang satu pun tahu, berseru pada nama Yesus. Ada keselamatan, ada pengharapan, ada pertolongan, ada kesembuhan. Amin. Mengapa saya sering beritakan bahwa kesembuhan terjadi? Karena dulunya hampir mati. Udah kecil ini sakit-sakitan, mau mati. Berkali-kali, 2-3 kali. Sekarang ini masih hidup tanggal 1 Desember 2024. Bayangkan. Sudah mengalami keajaiban mujizat, Tuhan disembuhkan berkali-kali. Nah, itu sebabnya saksi tentang Yesus tidak habis-habisnya. Maka kita dipakai Tuhan, kata Tuhan ini. Saya dibising kok. Saya mau pakai Usinda. Usinda ini juga biji mataku. Amin. Usinda ini jemaat kesayanganku. Amin. Usinda ini juga jemaat yang ditebus Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Kita mungkin bilang, masa bisa gitu? Seperti Maria. Loh, saya mengadu, masa bisa? Tapi kata Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mau pakai setiap kita untuk menjadi Allah. Berikut ini yang Tuhan mau. Tidak hanya diselamatkan, terus wah kita sudah puji Tuhan diselamatkan begitu aja. Orang lain terserah, mau tenggelam terserah, mau tersesat terserah, mau kemana terserah. Tidak bisa begitu. Tapi kita harus juga jadi alat Tuhan untuk bisa orang lain diselamatkan. Maka Tuhan mau Ecclesia Mission Usinda bersaksi dalam nama Yesus. Di situ ditulis di Lukas 24. Lukas 24 ya. Ayat 46 sampai 48. Ini bagus sekali. Tadinya saya nggak cantumkan di sini. Baru tadi pagi ya. Ini sudah tersusun rapi. PowerPoint, tapi saya buka lagi ayatnya, buka lagi, masukkan, saya ganti, saya masukkan ini Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Siapa itu? Yesus. Di ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Itu amanat aku. Maka Ecclesia Mission juga meresponi mission ini, di mana nama Yesus harus disampaikan pada segala bangsa. Itu saya ingat, siapa itu pendeta Chinese Heavenly Man, siapa namanya Pak Sen? Bukan ini. Yes. Heavenly Man, udah, saya lupa namanya. Heavenly Man. Pak Susilo ingat? Ada. Namanya? Enggak, ini hamba Tuhan yang hebat di Tiongkok. Dia kenal Yesus, dia di penjara, dia disiksa, tapi dia mengalami mujizat, bisa keluar masuk. Akhirnya dia keluar menjadi penginjil yang luar biasa. Ya. Pernah kita datang di sini, iya, datang. Ya. Lalu dia bersaksi ya. Nah, dia itu sampai sekarang, dia itu terus hatinya menyaksikan Yesus, karena dia itu mengalami Yesusnya itu udah luar biasa. Sehingga dia itu sekarang ini punya tujuan, tidak hanya saksi-saksi Yesus, murid-muridnya dari Yerusalem ke seluruh dunia, sekarang kembali ke Yerusalem, ya kan? Itu menuju Yerusalem, dari Yerusalem keliling dunia kembali ke Yerusalem. Dan ini sekarang ini secara luar biasa, itu namanya Silk Road ya, dibangun
Ya toh, dibangun dari mana-mana atau dari China gitu, bisa sampai Kazakhstan, bisa masuk kembali ke Yerusalem. Tujuannya Tuhan pakai untuk penginjil. Jadi lihat gambar ini. Mission ini untuk ke seluruh dunia. Dan mission ini sekarang ini bisa hari ini juga kalau saudara WA bisa ke ujung dunia menyaksikan Yesus. Bisa dari mana-mana kita juga dengar berita bahwa ada revival di mana-mana, ibadah di jalanan, ya seperti itu. Pak Ronald itu beberapa orang, tapi siapa tahu nanti seluruh Darling Harbour tiba-tiba ikut menyanyi. Nggak ada yang mustahil. Itu di negeri Belanda, di Amerika, di Washington, di Israel juga ada itu. Barusan saya lihat itu menyanyi di jalanan begitu. Amazing, ribuan orang. Sedangkan saya heran, terakhir saya dapat itu video di Irak itu, mereka itu berbaris, bukan berbaris tentara, tetapi berbaris March for Jesus. Hebat tuh. March for Jesus itu tuh, Jesus. Kalau tidak pekerjaan Roh Kudus nggak bisa. Namanya Brother Yun. Oh ya, Brother Yun, ingat tuh. Puji Tuhan. Makanya itu. Ini menyiapkan kedatangan Yesus. Sebab Tuhan bilang, kalau semua sudah dengar Injil, baru dia datang. Jadi termasuk ini firman hari ini supaya kita berkobar-kobar dalam Yesus. Kita nggak cuma tahu Yesus. Banyak orang tahu M. Apa itu M? McDonald. Mau kemana-mana McDonald apa? Tapi kita harus lebih lagi, bukan N, J, apa itu? Jesus gitu ya. Itu Civena itu semangat senyum kalau dengar nama Yesus. Ya puji Tuhan. Nah itu satu ya, bersaksi dalam nama Yesus itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi entah sudah di Australia, entah sudah di Indonesia, entah sudah pergi kemana saja ya, kesempatan saudara bersaksi. Ya itu pegangan kita hari ini, supaya di bulan Desember ini kita lebih menyaksikan Yesus, bukan menyaksikan Santa ya. Saya juga pakai topi Santa, pakai baju merah, tapi bukan itu. Yang penting kita punya Yesus dan orang lain bisa lihat, disaksikan kasihnya, kebaikannya, kemurahannya, ya pertolongannya, doa-doanya dalam nama Yesus. Berikut kita berdoa dalam nama Yesus. Bersaksi tidak bisa tanpa doa. Kita perlu berdoa dalam nama Yesus. Ditulis di situ, kalau kita berdoa, apa saja kita doakan dalam roh, pimpinan Tuhan dalam nama Yesus, Dia akan melakukan dan Bapa dipermuliakan. Karena apa? Mengalami, berdoa, mengalami terus disaksikan, Bapa dipermuliakan. Jadi terus alami bahwa kita ini semakin usia indah, semakin mengalami indahnya nama Yesus. Dan puji Tuhan, ini Usinda nyanyinya hebat-hebat. Nama Yesus dinyanyikan terus ya. Dan kalau di sini tuh ada tulisan Yesus gitu kan. Ya, saya ingat itu, wah selalu ada tulisan Yesus. Dan itu menjadi nama yang termasyhur. Kita berdoa dalam nama Yesus. Kita nanti ambil kesempatan, ayo doa sebentar saja dalam nama Yesus. 2-3 orang. Kita pakai ya kesempatan ini. Walaupun di tengah-tengah khotbah, tapi nggak apa-apa. Nanti setelah ini kita berdoa dalam nama Yesus. Terakhir kita akan lihat di sini berkarya dalam nama Yesus. Di Kolose 3 ayat 17 ditulis, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita ingat ini, lakukan dalam nama Yesus, pasti baik jadinya. Ya. Kita nggak sempurna, kita bisa salah, kita bisa kurang, kita bisa apa saja. Tapi karena dalam nama Yesus dilakukan, itu Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan yang melakukan. Ayatnya itu, Dia akan menjawab lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Lalu Dia melakukan,
di dalam kita, Dia yang bekerja di dalam kita menurut kuasanya. Filipi 2 ayat 13. Allah lah yang bekerja di dalam kamu karena ada Yesus, karena ada nama Yesus, karena ada Roh yang menyaksikan Yesus, bahwa Yesus itu dimuliakan. Kalau kita tidak mengalami keajaiban Yesus dulu, sekarang, selamanya sama, itu kita nggak bisa menyaksikan apa yang disaksikan kalau nggak mengalami. Tapi kalau mengalami, tambah sulit, ya. Itu tambah sulit, itu tambah kuasa Tuhan yang besar. Sebab kita nggak bisa, yang bisa cuma Tuhan. Dan itu nanti hasilnya untuk kesaksian kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayat 17, apapun saja yang kamu katakan, lakukan dalam nama Yesus. Ayat ini masih koma, saya tadi baca, dengan penuh ucapan syukur. Ya. Nah ini kalau dilakukan baik. Kita mau marah nggak jadi, kita mau mengeluh nggak jadi. Tapi yang sering terjadi kita lupa. Ya. Kalau kita lakukan itu dalam nama Yesus. Coba kita melayani dalam nama Yesus. Coba kita cuci-cuci dalam nama Yesus. Cuci-cuci masa dalam nama Yesus. Ya kalau ingat lagi, wih, saya suka ini. Bersyukur ya tadi udah cuci-cuci. Kalau enggak numpuk bagian kotor misalnya gitu ya. Ya kita kan sukanya males numpuk aja, udah besok aja. Ya udah sampai satu gunung. Jangan sampai satu gunung. Usia semakin indah semuanya terjadi. Ya. Ini tadi saya pikir-pikir, mau ibadah indah luar biasa, mau kelihatan seger, jangan kelihatan tua, tapi kelihatan indah. Jadi nggak sempat loh, waktunya penuh, nggak sempat mau ke salon, itu mana bisa ke salon, udah nggak pernah ke salon. Pagi-pagi udah waduh, rambutnya kok udah kusut panjang sebelah, gitu. Rambutnya udah nutup mata segini. Wah, gimana nih? Ya, tidak apa-apa. Lakukan dengan sukacita. Siap, judul. Potong rambut sini ya. Jadinya begini loh. Jadi itu nggak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Asal kita lakukan dengan ucapan syukur. Kan saya sering berkata pada suami nggak rambutnya nggak tebal, tapi ke salon. Kalau ini rambutnya tebal, nggak ke salon. Bukannya sok gimana. Tuhan itu supaya disaksikan dalam hidup sehari-hari. Sampai ada yang tanya, dulu yang anak pernah tanya, Vicky kok bisa potong sendiri? Sekarang saya juga bisa potong sendiri. Jangan cantik itu udah potong sendiri. Potong sendiri atau ke salon? Ya puji Tuhan, itu tidak hanya soal ke salon, tapi dalam hidup sehari-hari penting kita menyembah Tuhan, kita bersyukur, tapi juga melakukan dalam nama Yesus. Sederhana aja, tapi sehari-hari mengalami Tuhan Yesus. Ya, Bu Morin tuh semakin cantik, semakin segar. Kenapa? Setiap hari Minggu tugas konsumsi. Nah, bersukacita, lakukan dalam nama Yesus. Itu udah, gambarnya udah selesai, berarti selesai ya Vicky ya. Nah, gini. Kesimpulan sekarang, kalau kita bersaksi, berdoa, berkarya apapun ya, kita lakukan dalam nama Yesus. Tujuannya supaya apa? Supaya semua orang tanpa terkecuali kenal Yesus, tahu Yesus, mengalami Yesus. Everybody ought to know who Jesus is. Tuhan kasih lagu ini. Mari kita nyanyi sama-sama. Baru tadi jam 1 ditelepon Pak John sama tim bisa datang ibadah puji Tuhan. Pada hari Selasa yang lalu baru di ICU ya, operasi. Masuk ICU apa enggak? Emergency maksudnya.
Hari ini sembuh, sehat, mau nyanyi. Hebat apa enggak nama Yesus? Hebat nama Yesus. Ayo saja. Ini juga tim Street Ministry hari Kamis. Ini tim Street Ministry hari Sabtu. Siapa tahu nanti bertambah-tambah. Ya, bertambah-tambah. Kabut, kita memuji Tuhan. Everybody ought to know who Jesus is. Habis itu semua ikut. Puji Tuhan, firman sudah disampaikan Tuhan. Hamba bersujud dalam hati seperti Maria. Dengan kerendahan hati kita menerima semua firman dan berkata, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pakailah kami semua Tuhan untuk memberitakan nama Yesus, nama di atas segalanya. Amin. Dalam hidup sehari-hari mengalami nama Yesus. Karena Dialah satu-satunya juru selamat. Dialah satu-satunya juru penolong. Dialah satu-satunya juru penyembuh. Dia satu-satunya dalam segala-galanya. Dan kami mau alami itu terus Tuhan.
usia boleh bertambah, tapi semakin indah karena ada nama Yesus, nama yang indah ada di dalam hidup kami. Dan pakai kami semua Tuhan, unlimited, untuk dipakai memuliakan Tuhan. Dan sebentar kami mau perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, sehingga kita tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita, dalam kuasa sakramen perjamuan kudus. Dalam nama Yesus semua berkata, amin. Puji Tuhan.